Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang budiman. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai aturan surat tanda registrasi arsitek. Hal yang akan kami bahas pertama adalah aturan umum, di mana untuk melakukan praktik arsitektur, seseorang wajib memiliki surat tanda registrasi arsitek atau disingkat menjadi STRA. Dalam hal penyelenggaraan pengadaan barang atau jasa, STRA digunakan untuk memenuhi ketentuan sertifikat kompetensi kerja konstruksi, dan dalam hal penyelenggaraan kegiatan untuk menghasilkan karya arsitektur berupa bangunan gedung sederhana dan bangunan gedung adat tidak wajib dilakukan oleh arsitek. Namun, dalam hal perancangan bangunan, gedung berupa gedung sederhana dan bangunan gedung adat tidak dilakukan oleh arsitek. Proses persetujuan bangunan gedung atau PBG harus tetap dilakukan oleh arsitek yang memiliki lisensi. STRA diterbitkan oleh Dewan Arsitek Indonesia atau yang disingkat menjadi DAI dan diterbitkan secara berkala paling sedikit 3 kali dalam kurun waktu 1 tahun. Selanjutnya adalah isi STRA. STRA memiliki 4 komponen penting. Yang pertama adalah adanya identitas arsitek yang terdiri dari nama sesuai dengan penduduk beserta foto diri yang bersangkutan. Kemudian ada juga nomor registrasi. Nah, nomor registrasi ini ditentukan oleh DAI. Kemudian kompetensi arsitek yang merupakan pernyataan oleh DAI bahwa seseorang memiliki kompetensi untuk melakukan praktik arsitek. Dan yang terakhir adalah berkaitan tentang masa berlakunya STRA yang diberi jangka waktu 5 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 5 tahun. Selanjutnya, tata cara penerbitan. Untuk memperoleh STRA, pemohon mengajukan permohonan kepada DAI dilengkapi dengan persyaratan, yaitu 1. Fotokopi hasil pindai atau scan kartu penduduk. Yang kedua adalah foto diri. Ketiga, fotokopi hasil pindai atau scan ijazah dan transkrip. Fotokopi hasil pindai scan sertifikat penataran kode etik. Fotokopi hasil pindai scan nomor pokok wajib pajak. Surat keterangan selesai magang dari organisasi profesi. Dan yang terakhir adalah portofolio pengalaman kerjasama selama setidaknya 10 tahun bagi yang memohon atas dasar mekanisme rekognisi pembelajaran lampau. Kemudian adalah tahap permohonan dan biaya. Untuk memperoleh surat tanda registrasi arsitek, pemohon harus melalui tahapan yang pertama, yaitu mengikuti magang yang paling singkat dilaksanakan selama 2 tahun secara terus-menerus bagi yang lulus program pendidikan arsitektur di dalam negeri maupun di luar negeri atau memiliki pengalaman kerja praktik arsitek paling singkat 10 tahun bagi yang melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau dan lulus uji kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi. Selanjutnya, pemohon STRA dikenakan biaya sesuai dengan yang ditetapkan oleh Dewan Arsitek Indonesia. Kemudian, program pendidikan arsitektur. Program pendidikan arsitektur merupakan program studi arsitek beralur profesi. Rekognisi pembelajaran lampau merupakan pengakuan atas capaian pembelajaran yang diperoleh dari pendidikan formal, non-formal atau informal, dan juga pengalaman kerja selama 10 tahun. Pengalaman kerja praktik arsitek dinilai oleh pihak DAI berdasarkan kepada serahkan pemohon dan menjadi persyaratan permohonan STRA. Kemudian adanya pengujian kompetensi. Nah, pengujian kompetensi ini memiliki materi
yang cukup kompleks, di mana yang pertama adalah adanya perancangan arsitektur, yang kedua pengetahuan mengenai sejarah dan teori arsitektur, yang ketiga pengetahuan mengenai seni rupa, perencanaan dan perancangan kota, hubungan antar manusia, bangunan dan lingkungan, pengetahuan daya dukung lingkungan, peran arsitek di masyarakat, persiapan pekerjaan perancangan, pengertian masalah antardisiplin, pengetahuan fisik dan fisika bangunan, selanjutnya penetapan batasan anggaran dan peraturan bangunan, pengetahuan industri konstruksi dalam perencanaan dan perancangan, dan juga pengetahuan manajemen proyek. Nah, untuk uji kompetensi dilakukan oleh DAI. Dalam hal pemohon belum lulus uji kompetensi, selanjutnya dapat dilakukan uji kompetensi ulang. Kita beralih ke penjelasan yang selanjutnya, yaitu sertifikat kompetensi. Setelah melakukan uji kompetensi, selanjutnya adalah penerbitan sertifikat kompetensi. Sertifikat kompetensi merupakan tanda bukti kelulusan uji kompetensi yang memuat di dalamnya adalah logo dan tanda tangan pihak DAI sebagai penyelenggara, kemudian identitas pemegang sertifikat, tak lupa juga keterangan lulus, dan bagi pemohon yang tidak lulus pada uji kompetensi sebelumnya akan memperoleh surat keterangan tidak lulus dan dapat melakukan uji kompetensi ulang. Tata cara perpanjangan surat tanda registrasi arsitek. Arsitek harus mengajukan permohonan perpanjangan STRA paling lambat 4 bulan sebelum jangka waktu STRA berakhir di tahun itu. Kemudian persyaratan pengajuan permohonan perpanjangan STRA sendiri terdiri menjadi 8 bagian. Yang pertama adalah dengan mengisi formulir permohonan perpanjangan STRA, melampirkan fotokopi hasil pindai scan STRA yang masih berlaku dengan menunjukkan STRA aslinya. Yang ketiga adalah fotokopi hasil pindai atau scan kartu tanda penduduk dan menunjukkan aslinya. Keempat, tanda bukti pembayaran perpanjangan STRA. Yang kelima, pas foto berwarna terbaru dan ukurannya 3x4. Selanjutnya yang keenam, yaitu bukti telah memenuhi jumlah kredit minimum dalam mengikuti kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan yang diterbitkan oleh organisasi profesi tingkat provinsi. Ketujuh adalah surat keterangan tidak melanggar kode etik yang diterbitkan oleh organisasi profesi. Dan yang terakhir, poin ke-8 adalah surat pernyataan tidak pernah berstatus sebagai terpidana dalam kasus malapraktik arsitek di atas materai. Selanjutnya, tata cara pencabutan dan pembekuan. DAI atau Dewan Arsitek Indonesia berwenang mencabut dan membekukan STRA dalam rangka 1. Penjatuhan sanksi atau kondisi khusus. Tata cara pencabutan atau pembekuan STRA dalam rangka penjatuhan sanksi disesuaikan dengan ketentuan sanksi administratif yang ada. Kemudian tata cara pencabutan dan pembekuan. Dalam kondisi khusus, STRA dapat dibekukan apabila arsitek tidak memperpanjang masa berlaku STRA dalam waktu yang telah ditentukan, yakni 4 bulan sebelum masa STRA berakhir, atau arsitek mengajukan surat permohonan pembekuan STRA atas kehendaknya sendiri. Dalam hal STRA yang telah dibukukan berdasarkan kondisi khusus di atas, maka arsitek dapat mengajukan permohonan pemberlakuan kembali STRA dengan cara melaporkan dan memohon pemberlakuan kembali STRA kepada Dewan Arsitek Indonesia. Dan yang terakhir adalah DAI dapat menyetujui atau menolak permohonan pemberlakuan kembali STRA oleh pemohon. Nah, itu dia yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.